Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, video kali ini aku mau melanjutkan step-step pernikahan, apa-apa aja untuk warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Malaysia gitu. Oke, ini udah step ketiga ya. Kalau kalian baru tengok video aku bingung gitu kan, biar nggak kalian bingung kan harus tengok dari step pertama sampai kedua ya, biar kalian nggak bingung gitu. Kalau kalian mau cari aja di playlist aku, di situ ada. Kalian cari yang permohonan pernikahan, di situ aja kalian tengok dari step yang sebelumnya biar kalian paham sampai ke step ini. Oke lah ya, aku nggak mau kelamaan, aku mau mempercepat aja kayak mana cara-cara pernikahan di dua negara ini. Oke, sekarang step yang ketiga ini menuju ke pejabat agama untuk mendapatkan sijil pernikahan. Oke, ini sijil pernikahan ini penting ya untuk status pernikahan kalian di Malaysia, karena buku nikah kalian itu nggak berlaku di Malaysia. Yang berlaku itu adalah sijil pernikahan. Sijil pernikahan ini akan berguna untuk keperluan kalian di masa depan atau keperluan di step-step yang seterusnya nanti aku ceritakan gitu kan. Jadi ini penting ya, yang diminta di mana-mana gitu, urusan apapun itu sijil pernikahan ya bukan buku nikah. Oke, kayak tadi aku bilang sama kalian, buku nikah kita ini nggak berlaku di Malaysia. Yang berlaku itu sijil pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat agama di setiap negeri kalian. Kalau aku kayak di Pulau Pinang gitu kan, atau Pulau Pinang gitu. Kalau di negeri-negeri kalian, aku nggak tahu prosedurnya lebih lengkap itu seperti apa. Karena di setiap negeri itu berbeda-beda ya nggak sama. Ini aku ngasih informasi di Pinang aja. Oke, kalau kalian tanya kayak mana sih cara dapat sijil perkawinan pernikahan di pejabat agama gitu kan. Oke, ini gampang ya. Kalian tinggal datang aja ke pejabat agama di negeri-negeri kalian. Terus kalian bilang apa tujuan kalian datang gitu kan, untuk legalisasi pernikahan kalian gitu. Nanti salah satu pegawai akan suruh kalian masuk ke dalam ruangan. Ini di Pinang ya. Kalau di negeri lain aku nggak tahu ya kayak mana. Ini pengalamanku sendiri. Suruh masuk ke dalam ruangan sama pegawainya. Jadi di situ pegawainya akan ngasih tahu kalian apa-apa aja persyaratannya gitu kan, yang harus kalian lengkapin untuk bisa kalian dapat sijil perkawinan di Malaysia. Terus di sini aku cuman ingat sebagian aja ya, apa-apa aja yang diminta sama pegawai pejabat agama gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian nanti datang aja, orang itu akan kasih tahu selengkapnya apa-apa aja yang harus kalian lengkapi. Itu ini aku kasih tahu kalian yang aku ingat aja ya. Oke, yang pertama dia minta pas foto kita suami istri. Terus buku nikah dia pun mau ya, buku nikah kita. Terus gambar pernikahan kita di Indonesia waktu kita ijab kabul pernikahan di Indonesia. Nah, dia mau itu gambar kita suami dengan KUA dengan keluarga. Nah, dia itu mau. Terus dia mau juga tes HIV/AIDS. Oke, itu dia mau istri aja yang dia mau, calon istri aja yang dia mau ya. Kalau suami itu nggak usah, karena suami udah tes kemarin itu kan, waktu dia mau datang ke Indonesia kan udah tes HIV kan. Jadi pejabat agama nggak mau yang laki-laki. Jadi pejabat agama mau yang perempuan aja tes HIV. Jadi kita harus pergi ke klinik untuk mendapatkan tes HIV/AIDS kita. Oke, kalau kalian misalnya udah siap tes HIV dan kalian udah dapat hasilnya, nanti dari pihak rumah sakit akan mengeluarkan kayak gini ya. Nampak?
Nah, oke, kalau semua tes HIV kalian oke, dari pihak rumah sakit akan keluarkan seperti ini, dan ini akan kita bawa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk dibawa ke pejabat agama. Untuk seterusnya, kalau semua proses atau syarat-syarat yang diminta pejabat agama udah kalian lengkapin, kalian tinggal bawa aja, kasih ke pejabat agama, datang lagi ke pejabat agama untuk kalian kasih semua yang dia minta dan yang udah kalian lengkapi. Terus nanti pejabat agama akan jumpa kalian lagi, dan kalian akan jumpa lagi di dalam satu ruangan. Nanti dia akan cek apa-apa aja yang udah dia kasih sama kalian, persyaratannya udah lengkap atau belum gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia udah cek semua udah lengkap, dia akan terima dan dia akan proses untuk 10 hari ke depan gitu. Jadi kalau misalnya udah 10 hari ke depan, kalian akan disuruh datang lagi untuk mendapatkan sijil perkawinan kalian. Kalau udah 10 hari gitu, sesuai dengan tanggal berapa kalian harus datang lagi ke pejabat agama, kalian sebelum dapat sijil pernikahan, suami kalian harus mengucapkan tahlik ya. Tahlik kayak saya yang bernama si Fulan, istri saya bernama si Fulan, kalau saya tidak menafkahi berapa hari, gitulah ucap tahlik ya. Kayak di buku nikah kita pun ada itu kan. Nah, kalian pasti tahu lah nanti. Nah, jadi sebelum dapat sijil pernikahan, suami kita akan disuruh ucap tahlik lagi di pejabat agama, disaksikan dengan 2 orang saksi dan 1 orang KUA, Pak KUA atau tok kadinya. Jadi nanti kalian akan datang lagi, masuk lagi ke ruangan. Kalian ada berlima kan, yaitu aku, suami, tok kadi, terus dengan 2 orang saksi gitu. Nanti suami kalian akan ucap tahlik. Kalau udah oke semua, saksi dan KUA atau tok kadinya akan tanda tangan berserta aku dan suami juga tanda tangan, baru dia akan mengeluarkan sijil pernikahan kalian. Oke, di sini dia ya. Kalau contohnya sijil pernikahan kita itu udah selesai kayak gini. Kayak gini ya. Ini asli. Jadi ini nggak boleh hilang atau nggak boleh rusak. Kalian harus jaga betul-betul baik-baik, jangan sampai hilang. Di sini dia akan memang kasih 2 keping ya, 2 keping atau 2 lembar. Di situ nanti ada tulis salinan perempuan dan salinan laki-laki gitu. Pihak pejabat agama nggak cuman mengeluarkan sijil pernikahan aja untuk kalian, tapi orang itu juga mengeluarkan kad pernikahan kayak gini. Dia kasih 2, kita pegang satu-satu ya, suami istri, sama kayak waktu kita di Indonesia. Aku juga ada dapat kad atau kartu nikah kayak gini dari Indonesia. Nah, jadi ini dari Indonesia, terus ini dari Malaysia gitu. Tapi kad ini nggak terlalu penting ya, yang lebih penting itu sijil pernikahan. Karena kenapa penting? Karena setiap step-step seterusnya ke depan itu memerlukan sijil pernikahan, bukan buku nikah kita. Dia nggak mau ya, dia mau sijil pernikahan. Oke, sijil pernikahan ini juga penting untuk misalnya kita nanti melahirkan, untuk buat sijil sijil anak lahir kan, atau akte kelahiran anak. Pihak rumah sakit akan minta sijil pernikahan kita, bukan minta buku nikah kita. Jadi buku nikah kita di Malaysia itu udah nggak berlaku. Ingat ya weh, nggak berlaku. Yang berlaku itu sijil pernikahan. Aku juga mau ngasih tahu kalian satu informasi yang sangat-sangat penting untuk kalian tahu gitu. Apa itu dia? Oke, kalau kalian mau legalisasi pernikahan kalian, itu kalau bisa usahakan secepatnya ya, jangan kalian tunda-tunda lagi. Karena untuk melegalisasi pernikahan kalian di Malaysia itu ada waktu expirednya, yaitu 6 bulan dari start mulai kalian
datang ke Malaysia atau start kalian mulai pernikahan gitu kan. Contoh kalian menikah itu di bulan 5 gitu kan, di bulan 5 datang kalian mungkin datang ke Malaysia itu bulan 6 gitu kan. Jadi sampai aja di Malaysia kalian harus daftarkan pernikahan kalian di pejabat agama ya, jangan lebih dari 6 bulan. Karena apa? Kalau lebih dari 6 bulan kalian didenda, satu orang itu 2.000 ringgit atau enggak sekalian kalian akan dipenjara. Penjara 6 bulan. Yang dipenjara itu bukan kalian tapi suami kalian gitu. Jadi ini penting ya, informasi yang penting. Jadi kalau bisa kalian harus sampai aja di Malaysia langsung kalian proses pernikahan. Jangan ditunda-tunda dan ditunggu-tunggu. Nanti bisa dapat sanksi. Oke? Karena legalisasi pernikahan di Malaysia di pejabat agama itu ada expirednya sampai 6 bulan. Oke, jadi kalian harus ingat ya harus betul-betul konsisten untuk legalisasi pernikahan kalian di Malaysia. Oke video step yang ketiga ini proses pernikahan dua negara Malaysia Indonesia untuk mendapatkan sijil pernikahan udah selesai. Semua informasi udah aku kasih tahu sama kalian. Semoga dengan adanya video aku ini bisa mempermudah atau mempercepat proses-proses pernikahan kalian di Malaysia dan di Indonesia gitu. Jangan lupa nanti kalian tetap tengok terus ya video aku ini. Nanti aku akan buat step-step seterusnya sampai kalian mendapatkan visa ikut suami gitu. Ada lagi ya step-step seterusnya, kalian tetap tengok terus biar kalian ngerti dan paham apa-apa aja yang harus kalian persiapkan gitu. Oke, terima kasih ya karena kalian udah tonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian dan mempermudah kalian. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.